Oke, jadi tadi kita sudah sampai di sini, yaitu bahwa persamaan-persamaan atau perilaku atau profile dari parameter saya yang dalam hal ini adalah sin X, itu bisa saya dekati, tiru dengan Taylor expansion. Oke. Nah, mungkin sedikit untuk memahami atau membayangkan gunanya simulasi itu apa. Kalau tadi si model kita itu very simple, balok dan silinder. Dalam dunia nyata, kita harus melakukan simulasi seperti ini. Oke, dalam hal ini yang coba dia hitung, prediksi, simulasi adalah saturasi minyak. Semakin warnanya mendekati yang kanan, hijau, kuning, merah, artinya minyak akan makin banyak di situ. Oke, atau kalau dia kode warnanya makin ke kiri atau biru, artinya yang makin banyak adalah air. Oke. Nah, misalnya saya produksi di satu titik, misalnya di titik yang ini, yang tengah. Saya produksikan, saya dapatkan minyak semua, airnya nggak ada. Oke. Dan saya dapatkan data dari semua sumur. Saya dapatkan misalnya dari MK14, MK19, MK2, semuanya lah saya dapat datanya secara harian, saya masukkan ke simulator saya proses semuanya dengan simulator saya, dengan software saya, dia akan menghitung dengan berbagai macam perhitungan di dalam mesin simulasinya ya. Dia hitung semuanya, dia coba mematchingkan gitu ya, dia mematchingkan dengan kondisi data yang kita dapat dan dia melihat seperti ini hasilnya. Bahwa di tengah-tengah ada banyak oil ngumpul di situ, di daerah yang top, di daerah yang tinggi gitu ya. Makanya warnanya merah. Dan di bagian yang flank, di bagian yang ujung atau yang di bagian yang bawah, itu warnanya biru, artinya sudah air semua. Nah, gunanya dari simulasi seperti ini, kalau ditanya, saya harus ngebor supaya dapat minyak, saya pasang bor di mana? Misalnya saya mau pasang sumur, gitu ya. Apakah saya akan pasang sumur saya misalnya di sini? Apakah saya akan pasang sumur saya di sini? Coba saya tanya. Atau saya akan pasang di sini? Atau saya pasang di sini? Betul. That's very smart. Sangat pintar. Itu gunanya kita bikin simulasi. Jadi saya tahu mana yang banyak minyaknya. Di situ saya pasang sumur. Nah, inilah aplikasi dari yang tadi saya bikin demo-demo ibaratnya dengan sistem model, dengan model yang simple. Kalau tadi kasus yang saya bawa adalah pressure, tekanan. Kalau yang di dalam picture ini, itu adalah parameter yang lain, namanya saturasi. Tapi prinsipnya akan kurang lebih sama gitu. Kita bahas simulasi, nanti akan ada rumus analyticalnya kita jabarkan, dan itu susah, dan nanti saturasi akan dihitung dengan numerik. Oke, ini tentang saturasi, dan itu manfaatnya. Saya tahu mana zona minyak, saya tahu mana zona gas, saya tahu mana zona water, saya tahu akan pasang sumur di mana. Nah, kalau pressure kira-kira seperti ini, sama aja gitu ya. Daerah yang merah itu artinya tekanan tinggi 1850, daerah yang rendah 1050, pressure-nya rendah. Ada pertanyaan, mengapa daerahnya ada yang warna merah, mengapa ada daerah yang warna kuning, mengapa ada daerah yang warna hijau? Observasi apa yang bisa kamu ceritakan dari picture yang warna biru? Ya, itu jawaban yang betul. Di zona yang tidak ada sumurnya, pasti dia tidak ada penyerapan, tekanan akan tetap tinggi. Mungkin ada pertanyaan, laser, kalau kayak gitu W6 kenapa merah? Bisa jadi W6 itu sumur mati. Jadi dia tidak produksi, tekanan akan stabil di situ. Tapi sumur produksi dia akan nyedot.
Artinya tekanan di sekitar sumur akan turun menjadi zona kuning. Makin lagi kita sedot, seperti di M1, tekanan akan di biru bahkan hijau. Itulah gunanya simulasi. Yang betul-betul kita tahu adalah tekanan di sumur, di dasar sumur. Itu bisa kita turunkan alat untuk mengukur. Itu bisa kita ukur. Di W5 saya tahu, W7 saya tahu, W2 saya tahu. Saya masukkan itu ke simulasi, brek itu input data. Nah, saya pengen tahu sekitar 100 meter di kiri W2 berapa tekanannya. Aku nggak tahu, aku nggak bisa ngukur. Saya tidak ada sumur di situ. Tapi simulasi bisa memberikan prediksinya. Atau misalnya W5, berapa tekanan di utara 500 meter dari W5. Saya tidak tahu, saya tidak bisa ngukur, tapi saya bisa melakukan simulasi. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh decline curve analysis, material balance, itu tidak bisa dilakukan oleh semua teknik-teknik itu. Decline curve, material balance, they don't know. Tapi dengan simulasi, saya tahu jarak sekian berapa tekanannya pada waktu 5 tahun atau 10 tahun lagi, saya tahu tekanannya. Ya, jadi itu gunanya simulasi, dan engineer atau reservoir engineer yang bisa simulasi, dia adalah top engineer-nya. Karena menggunakan simulasi ini tidak simple ya, gitu. Jadi ada prestisenya gitu kalau kamu bisa jadi simulator gitu ya. Atau ada juga yang seperti ini yang kanan gitu ya. Dia ada tekanannya merah tinggi gitu ya di kode I1. Biasa sumur kode I itu berarti injektor. Artinya dia nginjek water. Makanya tekanannya tinggi, warna merah. Tapi produser dia akan nyedot. Artinya tekanannya makin lama makin habis, itu P1. Nah, bagaimana profil tekanan, bagaimana penyebaran tekanan di sepanjang atau di seluas reservoir, itulah yang tadi saya pakai rumus ini gitu. Asal muasalnya itu ya kita ini lagi ya. Asal muasalnya itu persamaan ini. Inilah yang akan menceritakan penyebaran profil tekanan di seluruh reservoir. Tapi ini analytical, ini yang harus kita numerikan dulu. Kita bikin numeriknya sehingga kita dapat yang kayak gini. Nah, teman-teman, tadi saya sudah sebut, kita akan pakai sistem gridding. Gitu. Kita buat grid. Kita lakukan diskretisasi. Oke, kita lakukan diskretisasi, kita buat banyak grid untuk menghitung tekanan di grid 1, grid 2, grid 3, grid 4, dan seterusnya saya hitung. Jadi masing-masing grid itu adalah satu unit perhitungan. Saya hitung dulu di 1, nanti dari 1 akan dilanjut ke 2, 3, dan seterusnya. Tapi ini yang very sederhana. Yang simulasi atau komputer lakukan jauh lebih advance dari yang kita lakukan. Makanya jumlah gridnya di sini bisa ribuan atau bisa puluhan dan ratusan ribu. Tapi ya komputer bisa menghitung itu dalam beberapa jam. Gitu ya. Artinya kalau kita perbesar nih, ya ini satu grid. Dia lakukan satu perhitungan. Nanti dari situ dia akan berikan perhitungannya ke samping. Samping terus. Sampai dia bisa dapat tekanan di sini 1000, tekanan di sini 1000, tekanan di sini 999, 998, 997, terus sampai tekanan di sumur berapa sisa 400 misalnya. Oke, semoga ini bisa memberikan kalian gambaran lebih clear ya tentang apa manfaat simulasi. Nah, kita lanjut lagi. Jadi asal mulanya tekanan itu dari titik 1 ke titik 2 dan titik segala titik, itu pasti bisa punya persamaan matematikanya. P sama dengan bla 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 X kuadrat tambah bla 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 gitulah. Rumit. Tapi dengan Taylor expansion gitu ya, yang seperti ini, persamaan yang rumit tadi bisa saya simplify atau bisa saya aproksimasi.
dengan Taylor series seperti itu. Oh, mungkin teman-teman ngebayangin ini kalau kayak gini ujiannya bagaimana ya? Tenang aja gitu ya. Yang penting teman-teman paham dulu konsepnya. Reservoir simulasi itu bukan tentang kalkulus, no. Reservoir simulasi bagi saya tentang konsep. Gimana kita memahami konsepnya. Oke, jadi jangan dulu takut patah semangat, aduh banyak kalkulusnya, no, gitu ya. Yang lebih penting apalagi bagi kita engineer gitu, konsep pemahaman bagaimana kita memakai prinsip-prinsip ini untuk memahami karakter reservoir kita. Kalau teman-teman mau lanjut S2 itu lain cerita ya, itu perjalanan yang lain. Tapi dalam kelas kita engineering, kita bukan tentang nurunkan rumus macam-macam dengan kalkulus. Oke? Jadi paham dulu kita pakai Taylor series expansion. Jadi fx bla 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 ditambah ini kita bisa dapat gitu using Taylor series we can kuncinya di sini approximate all continuous function. Maaf. Kita bisa aproksimasi semua fungsi continuous berupa kurva without knowing what the function is. Jadi saya nggak pernah tahu di dunia di bawah reservoir saya sebenarnya tekanan reservoir saya penyebarannya itu gimana. Saya nggak pernah bisa tahu. Tapi saya bisa mensimulasikan atau mengaproksimasi dengan dituntun oleh Taylor series. Ya, jadi saya bagi menjadi beberapa grid. Gridnya itu direpresentasikan dengan H. Oke ya. Semakin kecil H, semakin gridnya dikecil, artinya grid saya akan semakin banyak. Ya, kalau gridnya saya bagi kecil-kecil gitu ya. Artinya smaller H and more terms, artinya sukunya ini lebih panjang menjadi H pangkat 4, H pangkat 5, H pangkat 7, dan seterusnya. Maka modeling saya akan semakin mendekati dunia nyata. Artinya kurva saya yang warna hitam semakin mendekati kondisi sebenarnya dari yang warna hijau. Itu fungsi dari simulasi. Nah, dengan Taylor series tadi, saya melakukan aproksimasi untuk pressure saya. Oke, jadi keep in mind yang ini. Nih, jadi pressure saya yang ini do kuadrat P dibagi do X kuadrat itu saya coba aproksimasi dengan Taylor series. Ya. Oke, pertama pada constant time, pada waktu konstan, fungsi tekanan dapat diekspansi dengan Taylor series baik ekspansi forward atau backward. Forwardnya begini bentuknya, P. Ya tinggal dibaca di note yang saya berikan dan ikuti cerita saya dalam kelas ini. Seperti ini ekspansinya. Kalau dia forward. Kalau dia backward, ekspansinya seperti ini. Oke. Misalnya by adding these two expression. Jadi yang atas ditambah yang bawah. Oke, kita atur, ditambah, terus dipindah-pindah secara aljabar. And solving for the second derivative, we get the following. Ya, jadi saya akan dapat ketika saya atur-atur, saya tambah dulu yang atas ini dengan yang bawah, saya akan dapat kayak gini. Jadi P square pada fungsi xt itu sama dengan bla 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 yang ini. Oke, gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini teman-teman, employing the grid index system gitu ya. Jadi saya mau pakai sistem grid index dan saya pakai superscript sekarang gitu ya. Teman-teman akan melihat kesamaan pola. Yang atas, yang metode diskretisasi kita, sebenarnya itu sama polanya dengan yang bawah. Ya, kalau yang ini kan P double tick ya, P titik tiknya 2 di atas. Itu sama dengan yang ekspresi yang kiri ini. Ya. Do square P dibagi do X kuadrat. Oke. Yang ini sama dengan ini. Yang min 2 sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini.
delta X kuadrat sama dengan ini. Oke, jadi saya ubah menjadi notasi gridding. Kalau grid saya pakai I. Ya, I plus 1 itu sama dengan X plus delta X, T, gitu ya. Ini T-nya di atas. Ya, minus 2P itu artinya minus 2 kodenya I. Intinya kayak gini, dengan penamaan sistem gridding. Semua term yang ini, semua term yang delta X kuadrat, oke, sebentar ya. Semua term yang semua term yang ini, yang mulai dari delta X kuadrat sampai ke belakang, itu akan saya grouping, saya gabungkan menjadi ini. Order of delta X square. Oke. Ya, jadi yang atas saya ubah bentuknya jadi ini. Jadi ada yang kiri, ada yang ini, dan O X, delta X kuadrat. Yang ini adalah errornya. Error yang akan kita dapatkan ketika kita mengaproksimasi dengan Taylor series. Ya, tadi kan katanya kita pengen gunakan persamaan Taylor untuk mengestimasi atau mengaproksimasi persamaan analytical. Oke. Kalau saya pakai Taylor series, saya akan dapatkan persamaan ini, tapi akan punya error. Karena numerical itu tidak akurat ya. Pasti ada errornya. Errornya adalah suku yang ini. Delta X square. Jadi kalau delta X-nya kecil, dikuadratkan makin kecil lagi. Misalnya saya bikin delta X, jadi gradingnya itu saya bagi-bagi dengan delta X-nya 0,1. Artinya tipis, grid saya kecil sekali. 0,1 dikuadratkan menjadi 0,01. Artinya semakin kecil, 0, gitu ya, 0,1, 0,2 dikuadratkan makin kecil lagi. Misalnya 0,2 delta X-nya gitu ya, 0,2 dikuadratkan jadi 0,04, artinya lebih kecil lagi. Jadi seperti itu, kita ingin delta X itu kecil, artinya balok kita, yang misalnya baloknya 100 meter, dengan numerical, saya ingin 100 meter itu dibagi-bagi menjadi beberapa grid, tapi gridnya itu kecil, 1 mm. Dengan semakin kecil grid kita, artinya grid kita akan makin banyak dan perhitungan kita makin akurat. Karena error kita akan makin kecil. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. O delta X kuadrat ini disebut dengan error term atau discretization error. O ini artinya order, in the order of atau proportional in size to. Ya. Jadi kalau O delta X square artinya besar error kita sama ordernya dengan delta X square. Banyaknya error kita ya. Jadi misalnya tekanan di dunia nyatanya 100. Error kita jangan sampai jadi 150, berarti errornya 50, itu kegedean. Jadi misalnya 100, tekanan 100 PSI, kalau bisa ya hasil simulasi kita ya 100, 101,2. Jadi errornya kecil. Itu yang dilakukan oleh simulasi. Oke. Nah, seperti yang saya bilang, kalau delta X-nya kecil, artinya si reservoir saya bagi menjadi grid yang kecil gitu ya. Dengan delta X yang kecil, delta X kuadratnya akan semakin smaller. Artinya error saya makin kecil. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi seringkali dalam simulasi, term itu di-neglect. Dia nggak mau lagi menghitung si errornya, tapi ya udahlah, terima aja, kita memang pasti akan ada error. Gitu ya. Jadi, itu yang dilakukan di simulasi gitu ya. Karena kalau dia bikin OX kuadrat ini ya, komputer nggak ngerti ini. OX kuadrat tuh komputer nggak ngerti. Seperti yang saya bilang, kok komputer hanya tahu tambah, bagi, kurang, kali. Yang ini masih notase matematika, supaya kita tahu sebenarnya errornya seberapa besar. Oke, yang penting teman-teman sudah tahu sekarang, kalau reservoir saya coba diskretisasi dengan jumlah grid yang banyak, itu artinya perhitungan saya makin akurat.
karena errornya makin dikit. Oke? The smaller the grid block or the smaller the delta X, maka errornya akan semakin kecil. Gitu. Itu yang kita dapatkan. Ya, sekali lagi saya ulangi, reservoir saya mungkin bentuknya balok dan saya bagi-bagi reservoir saya menjadi 9 grid block misalnya. Dari 1 sampai N. Saya juga bisa membagi reservoir saya bukan 1 sampai N, tapi saya bagi lebih kecil lagi, 1, 2 sampai 1.000.000. Jadi yang ini pun saya bisa bagi jadi 1.000.000 kan. 1.000.000 grid bisa. 1 miliar grid yang ini juga bisa saya bagi. Tapi kalau saya baginya kecil-kecil kayak gitu, perhitungan saya jadi makin terlalu banyak. Bisa-bisa komputer saya crash. Karena terlalu banyak grid perhitungan. Makanya ada timbang-timbang ya. Saya pengen akurat, tapi saya pengen kalkulasinya cepat juga. Makanya gridnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Supaya tetap akurat, tapi calculation time-nya juga bisa selesai dalam hitungan setengah jam atau 2 jam. Gitu simulasi. Oke. Nah, semuanya ini sebenarnya sudah dihantarkan ke teman-teman mulai dari kalkulus dan metode numerik. Oke. Nah, tadi itu kita masih berbicara tentang X ya, masih tentang space. Nah, kalau berbicara tentang X, any time level could be used in the expansion above. Jadi artinya time level kita mau bilang perhitungan saya hitungan hari daily gitu ya. Jadi tekanan hari ini saya pengen hitung tekanan besok atau tekanan lusa atau tekanan 10 hari lagi bisa dihitung dengan kalkulasi kita. Bisa. Tapi saya juga bisa hitung bulanan. Tekanan bulan ini ke tekanan bulan depan, tekanan bulan lalu, tekanan 100 bulan lagi, boleh. Simulasi, metode perhitungan kita ngerti itu. Kita bisa bilang juga tekanan detik ini, tekanan detik besok bisa. Oke, itu bisa gitu ya. Any time level could be used di dalam ekspansi kita. Ya. Jadi saya bisa hitung bulanan, detikan, menitan, jam, hari, bisa. Oleh karena itu, saya bisa menggunakan ini. Thus, we may write the following approximation dengan T plus delta T atau T plus delta T per 2. Nah, ini strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh orang-orang ahli lah ya. Kita cuma ngikuti aja mengapa dia bikin T plus delta T ya. Kenapa nggak T doang? Kita ikuti aja dulu apa mau mereka gitu ya. Nah, jadi original form yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, kita masih bicara pada time levelnya T. Oke, T doang nih dia involve. Tapi dimodifikasi lagi nih sama para pakar. Dia mau ngomong gimana kalau kita pakai T plus delta T. Oke, semuanya kita ganti dari T jadi T plus delta T semua nih. T plus delta T gitu ya. Sama yang bawah T plus delta T per 2, ikuti aja dulu mereka maunya apa. Sebenarnya kalau yang kayak gini-gini, sebenarnya mereka punya ide untuk memsimplifikasi. Di ujung itu pasti akan jadi lebih simpel bagi kita. Oke, jadi yang awalnya T, simbolnya T doang, mereka bikin T plus delta T. Oke, nah sekarang dari situ kan kita udah selesai nih. X-nya kita sudah selesai diskretisasi. Kita diskretisasi space, ruang. Sekarang kita diskretisasi waktu. Kalau kita ngomong waktu yang berbeda-beda, waktunya berubah, maka kita harus konstan posisi. Ya, jadi di titik yang sama, tapi waktunya berubah-ubah. Okay. At constant position X, the pressure function may be expanded in the forward direction. Jadi kita pakai lagi Taylor expansion. Oke. P X-nya tetap, jadi X semua, tapi sekarang T plus delta T. Oke. Artinya, kalau saya bikin Taylor expansion, P X, T plus delta T, dibikin ekspansi Taylor, sama dengan PXT ditambah bla 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 bla. Oke.
Saya atur sedemikian rupa, saya pindah suku dan lain sebagainya, saya dapat persamaan ini. Oke. Sama, saya juga ubah notasinya dari yang XT, saya jadikan pakai sistem grading. Dan sistem grading jadinya kayak gini. Ya, tidak ada lagi X, tidak ada lagi delta X, yang ada I. Grid 1, grid 2, grid 3, grid 4 sama. P1, P2, P3, P4. Ya, inilah namanya diskretisasi. Oke. Nah, sekarang kalau tadi space errornya itu adalah delta X square, artinya kalau delta X kita 0,1 dikuadratkan jadi 0,01. Kalau delta T, kalau pada time derivatif, errornya adalah delta T, or of the first order. Gitu ya, artinya errornya itu jadi makin lebih besar. Delta T soalnya. Kalau delta T kita kuadratkan, maka errornya makin kecil. Tapi ini delta T tok, tidak ada tidak ada kuadrat. Jadi ini lebih tidak match nih, lebih banyak errornya kalau kita pakai kondisi seperti ini. Ya, this approximation is called forward approximation. Jadi yang sedang dilakukan adalah forward. Ya, kalau dia melakukan seperti ini, T plus delta T, artinya dia plus, maju, dia forward. Ya, errornya ini ya, order of 0 delta T. Terus kalau misalnya dia lakukan backward expansion, ya, expanding backward, maka dia akan seperti ini. Persamaannya akan seperti ini. Silakan nanti bisa diulangi, dibaca di note-nya. Oke. Dari sini, kalau kita bikin grading system, grading index namanya jadi grading index, tentu saja kayak gini kodenya. Seperti yang saya bilang tadi, I, semuanya dalam I. Ya, dalam I. Ordernya masih sama, O delta T. Oke. Nah, sama nih, kita modifikasi lagi, kita ya, another alternative for time derivative approximation we may be obtained from forward and backward over an interval of delta T per 2. Jadi sama, yang atas itu forward, yang bawah itu backward, tapi kita sekarang pakai delta T per 2. Oke, delta T per 2. Yang atas bagi yang bawah, kita di atas, yang atas ditambah yang bawah, dan diatur-atur lagi persamaannya, kita akan dapat persamaan kayak gini. Oke. Oke, sabar aja, kita ikuti aja dulu maunya apa ya. Tapi ini sebenarnya berbicara tentang prinsip di dalam simulator kita. Oke, kita udah dapat. Ternyata DPDT itu adalah P dikurang P T plus delta T dikurang PI dibagi delta T. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kesimpulan analytical dan numerical. Analytical ini, kita ingat lagi nih sahabat kita yang satu ini ya. Ini analytical. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama yang kita lakukan tadi adalah kita mencoba mendiskretisasi yang kiri ini dulu. Nih, kita diskretisasi ini. Karena komputer kita nggak ngerti partial differential equation, DPDX, komputer kita nggak ngerti. Setelahnya, strategi kita adalah kita lakukan diskretisasi, dan kita dapat ini rumusnya, diskretisasi dengan errornya O delta X kuadrat. Oke. Nah, kita punya juga suku yang ini. Tapi ini konstanta, kita nggak perlu ambil pusing yang ini. Ya, porositas kita anggap dulu asumsi konstan, viskositas, K, compressibility kita anggap konstan. Yang kita mau ubah adalah DP/dt, karena dia differential equation. Itu yang kita lakukan diskretisasi, dan diskretisasi kita barusan kita dapat ini. Oke? Jadi yang kiri kita jabarkan dengan diskretisasi, yang ujung paling kanan kita jabarkan dengan diskretisasi, nanti kita gabung. Oke? Dan kita dapatkan
yang ini. Nah, ketika sudah kita olah dan dapat yang bawah, komputer kita ngerti. Komputer kita ngerti persamaan yang bawah. Karena hanya ada tambah bagi kurang kali. Komputer kita nggak ngerti yang atas. Yang atas yang ngerti hanya para matematikawan yang bisa menjabarkan eksponensial integral, kalkulus gitu ya. Komputer kita tapi nggak ngerti yang atas, yang analytical. Yang komputer kita ngerti adalah yang ini, discrete. Yang atas itu continue, analytical, akurat. Yang bawah itu numerical, discrete, dan aproksimasi. Jadi di dalam yang bawah ini sebenarnya ada error. But that's okay. Yang penting komputer bisa melakukannya. Oke? Hanya kita sampai di sini. Sebagai engineer, kita punya reservoir. Saya mau mensimulasikan. Bisa nggak simulasi dengan yang ini? Wah, bisa tewas kita mensimulasikan dengan yang ini. Nggak bisa. Karena yang ini hanya bisa kita dengan knowledge yang kita punya, dengan waktu yang kita punya ya, kita hanya bisa memecahkan problem reservoir yang sangat simple seperti blok, seperti silinder. Dan di dunia nyata nggak ada kasus kayak gitu guys, gitu ya. Tapi komputer kita bisa melakukan yang ini, dan hampir semua bentuk reservoir, mau reservoirnya naik turun, reservoirnya banyak patahan, reservoirnya banyak fault, banyak fracturing, bisa dengan kayak gini, dengan yang persamaan ini. Namanya juga persamaan numerical. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu sejarahnya. Nah, sedikit lagi nih. Jadi, oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Semoga udah makin dapat clear message-nya ya, mengapa kita harus lakukan simulasi. Ada yang ingin bertanya? Ya, jadi error itu sebenarnya yang, kalau kita ngomong errornya itu yang ini ya, yang ini. Jadi persamaan matematikanya sebenarnya akan selalu ada ini. Oke, saya inikan dulu. Akan selalu ada ini. Kalau kita mau ngomong akuratnya ya, akan selalu ada. Tapi yang error-error ini, kalau kita bawa terus di 1 juta atau 100.000 grid kita, si komputer kita nggak ngerti ini apa, ini error ini gitu ya. Karena apa? Karena error ini sebenarnya adalah gabungan dari suku-suku yang ini. Suku-suku yang tidak terhingga panjangnya ini. Itu Ruben dan teman-teman ya. Jadi si komputer saya, supaya kalkulasinya gampang, saya hanya mengutamakan suku-suku yang depan. Ya, misalnya saya hanya fokus ke suku-suku yang ini. Term-term yang ini gitu misalnya. Term yang ini, yang kanan ini, udahlah saya bulatkan aja jadi error, terus errornya saya buang. Dan kalau sebenarnya dalam dunia nyata, kita mirip-mirip melakukan itu di perhitungan kita kalkulator, misalnya kita hitung rumus fisika. Oh, rumus fisika gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ketika kita ujian, kita buru-buru, apa yang kita lakukan? Udahlah, gravitasi 10 meter per second kuadrat aja, errornya 0,2, udah kita abaikan aja. Atau misalnya kita hitung nih, masanya 2,23475. Impossible kita ujian gitu ya, kita akan masukkan ke kalkulator kita 2,23475. No, kita akan bilang, udah masanya adalah 2,2 aja, terus yang 0,3475 saya abaikan. Gitu, itu yang dilakukan oleh komputer kita. Ada error, udah buang aja, buang. 2,2 sekian buang aja. Sama kayak pi. Pi kan 22/7. Atau sebenarnya 3,14 something panjangnya tidak terhingga katanya. 3,14 bla bla bla. Tapi yang kita lakukan apa? Kita dalam rumus kita 3,14 aja. Gitu ya. Jadi error dalam komputer pun kayak gitu. Ada suku error, tapi akan dia buang karena dia anggap itu sangat kecil.
Makanya responsibility kita sebagai engineer di gradingnya. Grading harus kita bikin banyak dengan membuat gridnya itu kecil-kecil-kecil. Dengan demikian errornya bisa kita anggap diabaikan, nol, hilang gitu. Itu Ruben kira-kira. Semoga menjelaskan ya. Iya, Sir, sudah, Sir. Terima kasih, Sir. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Sir. Silakan. Tadi Sir Richard bilang numerik yang numerical ada errornya, Sir, perhitungan itu. Ya. Apakah analitik juga ada, Sir? Oke, thank you. Jadi analytical tidak ada error. Analytical adalah persamaan yang kita bilang exact atau akurat. Gitu ya. Error muncul ketika kita deviasi dari analytical. Jadi referensi kita analytical ini. Ketika kita bikin aproksimasi, jadi ada analytical, ada apa namanya, ada error gitu ya. Jadi misalnya gini, bentar ya. Jadi misalnya ini adalah profil analytical gitu ya. Analytical, tapi saya coba mau mendekati dia dengan numerical saya gitu ya. Numerical saya hasilnya setelah saya hitung-hitung jadinya yang putus-putus merah ini gitu. Nah, jadi misalnya yang analytical saya yang biru, yang apa namanya, yang analytical ini, saya coba hitung nih dengan numerical saya gitu ya. Saya coba dekati dengan yang warna merah. Nah, dalam dunia nyata kita boleh menganggap merah ini benar nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia hampir matching. Nah, tapi yang punya error adalah yang merah karena dia menyimpang dikit dari yang analytical. Ya, jadi yang analytical ini yang tidak ada error karena dia yang menjadi acuannya. Nah, numerical ini yang akan ada error karena dia menyimpang. Akan jarang nih kadang-kadang, ya kadang-kadang kalau memang bagus ya, kalau sistem reservoirnya simple, kita bisa mendekati matchingnya hampir matching kayak gini. Gitu ya, tapi jarang, biasanya ya nyimpang dikit kayak gini gitu ya, nyimpang dikit gini, oke lah gitu. Gitu kira-kira Hariman dan teman-teman, semoga clear ya. Kita lanjut lagi menyelesaikan slide. Thank you ya. Nah, Thank you, Sir. Thank you. chat. Jadi setiap persamaan, setiap kondisi dalam reservoir kita ada yang namanya boundary condition. Kondisi batas. Ya, kalau teman-teman ingat kalkulus, ada apa namanya? Ada persamaan diferensial, ada yang namanya kondisi batas. Ya. Kondisi batasnya itu apa? Tunggu dulu, ikuti aja dulu. Di dalam in order to enable flow, supaya ada aliran, harus ada yang namanya driving force. Penyebab aliran itu adalah driving force. Oke? Nah, driving force ini untuk aliran itu tercipta karena ada boundary condition. Misalnya boundary conditionnya apa? Boundary condition misalnya tekanan di kiri dan tekanan di kanan, tekanan di kiri dan kanan beda. Ketika ada perbedaan tekanan, akan ada aliran. Maka boundary condition atau kondisi batas adalah tekanan. Tekanan di kiri dan tekanan di kanan. Oke? Simpelnya kayak gitu. Nah, ada dua tipe kondisi batas. Yang pertama adalah kondisi tekanan, ini yang disebut Dirichlet condition. Ada yang disebut flow rate condition. Jadi yang boundary conditionnya atau kondisi batasnya itu adalah laju alir. Ini Newman condition. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kita taunya pressure boundary condition. Jadi kita punya tahu tekanan di batas-batas yang kita punya. Nah, ketika kita ingin menspesifikkan atau mendefinisikan tekanan boundary, kita biasanya kita spesifikan, kita dapatkan data tekanan di ujung-ujung.
Ya, misalnya saya punya tekanan di sumur, itu kondisi 1, saya punya tekanan sumur, dan kondisi 2, saya punya tekanan di ujung reservoir bagaimana. Oke, kalau kita pinjam dulu kasus awal kita ini, maka kondisi batas saya adalah P di kiri, PL, P di kanan, PR. Oke, ini ya. Jadi itu kondisi saya. Kiri PL, kanan PR. That's our boundary condition. Saya tahu batas saya adalah kiri dan kanan. Dan saya tahu kondisi batas saya adalah PL di kiri, PR di kanan. Oke, itu arti dari rumus saya ini ya. P pada X sama dengan 0, artinya X sama dengan 0 itu adalah kiri, ya, karena yang bawah ini sumbu X ya, di kiri, tekanan di kiri adalah PL. P pada X sama dengan L, artinya di kanan, itu adalah PR. Itu kondisi batas saya. Oke, nah, kembali lagi dengan Taylor expansion dan lain-lain gitu ya. Oke, nah kita akan menggunakan sedikit style yang beda lagi nih, gitu ya. Kita akan menggunakan indeksnya itu bukan I sama dengan 1, tapi kita akan berangkat dari I sama dengan setengah. Oke, ini sama ini teknik-teknik supaya nanti ujungnya itu gampang di komputer. Maka N sama dengan setengah itu jumlah terakhirnya. Oke, jadi ini adalah kondisi batas kita ya, dari the first block, grid pertama kita sampai grid terakhir kita. Oke, thus, oleh karena itu, the boundary condition cannot directly be substituted into difference equation. However, Taylor series may again be used to derive special formula for the N blocks. Oke, jadi kita coba memprediksi lagi tekanan di masing-masing grid block seperti apa, tekniknya seperti yang bawah. Oke, dia melakukan diskretisasi seperti yang di bawah. Oke, sama seperti yang saya sudah jawabkan tadi, sudah sampaikan sebelum-sebelumnya. Saya tambah gitu ya, by combination of two expression, kita akan dapatkan ekspresi seperti ini. P2 dikurang 3P1 tambah 2PL dibagi 3/4. Oke, kalau kita approach kayak gini, ada disadvantage-nya, ada kurang bagusnya apa? A disadvantage of this formulation adalah errornya itu gede, delta X. Oke, errornya itu gede. Untuk kasus kayak ini, errornya delta X. Saya tidak mau error saya terlalu besar. Kalau bisa delta X kuadrat atau delta X pangkat 3 supaya errornya makin kecil. Sama juga gitu ya, a similar expression may be obtained for the right hand side. Oke, jadi sama. Itu kondisinya. Tapi in the real reservoir case, oke, ya pada kondisi di kasus kita kan, pada kondisi kasus kita ya kita taunya PL dan PR sesuai dengan soal yang dikasih. Tapi pada real reservoir case, tekanan di batas-batas yang kita tahu, itu biasanya kita sudah tahu. Misalnya tekanan dasar sumur, bottom hole kita tahu. Artinya saya punya satu data, satu batas. Tekanan kepala sumur, saya pasti tahu ada pressure gauge-nya. Gitu ya. Jadi saya juga tahu ini ya, Orwell head pressure baik di sumur produksi maupun di sumur injeksi, saya bisa tahu semua. Artinya saya punya data untuk boundary condition saya, untuk kondisi batas saya. Nah, itu untuk pressure boundary. Ya, pressure boundary condition biasanya saya tahu tekanan di dasar sumur. Tapi ada satu approach lagi, sekarang yang kita tahu adalah flow rate. Jadi flow rate boundary condition. Makanya dia bilang, alternatively, kalau kita nggak mau pakai batas-batas tekanan, kita bisa we would specify the flow rate. Jadi laju alirnya nih yang kita jadikan kondisi batas.
by Q into or out of an end phase of the system. Jadi kita pengen tahu Q di kiri dan Q di kanan. Itu jadi kondisi batas untuk memecahkan persamaan matematika kita. Gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai Q, berarti kita akan pinjam hukum Darcy. Oke, hukum Darcy, teman-teman sudah belajar dari reservoir engineering ya. Kayak gini. Kalau persamanya sederhana, linear system gitu ya, horizontal flow kayak gini, maka laju alir sama dengan K permeability dikali alas dibagi viskositas dikali driving force, dpdx. Oke. Kembali lagi karena ada dpdx di sini, ada turunan ya, ada differential equation. Ini nggak bisa dilakukan di komputer, jadi kita lakukan diskretisasi. Oke, diskretisasinya seperti ini. We will again apply Taylor series expansion to block 1. Jadi kita lakukan Taylor series ini, di blok ini kita bagi menjadi beberapa grid. Jadi beberapa delta X. Ya. Kita lakukan lagi, but this time we will let the derivative of the pressure be the function. Oke. Jadi P turunan P gitu ya, P strip. Nah, kemudian kita olah-olah lagi seperti yang saya bilang tadi ya. Kita lakukanlah step by step seperti yang udah di awal tadi. Subtracting the second expression from the first and solving for the second derivative, kita akan dapatkan aproksimasi seperti ini. Kita sudah bertemu ini beberapa kali dalam kelas ini gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bisa mereplace the derivative at the end phase yang ini, oke, yang P titik ini, P aksen pada X sama dengan 0, oke. Now we replace the derivative at the end phase by the expression given by the boundary condition, yaitu yang ini, QL mu KA. Kenapa? Kita ulangi lagi. Awalnya kita tahu ini. Awalnya kita tahu QL sama dengan KA mu dpdx. Oke. Jadi apa namanya, bad guy-nya adalah dpdx. Oke, bad guy-nya dia adalah dpdx. Ya. dpdx ini saya aproksimasi dengan yang ini. Px yang ini. Karena ini adalah QL. Q pada L length 0. Artinya pada bagian kiri. Oke. Nah, jadi saya punya tuh. Bad guy-nya ini sebenarnya adalah ini. Ya, sebentar. Ini. Makanya saya bisa substitusi yang ini menjadi ini. Oke, ini sebenarnya permainan matematika aja gitu ya. Ikuti aja dulu proses thinking-nya dia. Oke. Kita juga bisa the other in the expression derivative may be replaced by a central formula. Oke. So that sehingga gitu ya, kita akan dapatkan final formula untuk second derivative kita adalah seperti ini. Kita akan dapatkan seperti ini untuk sistem blok kita. Oke, di mana sudah ada unsur Darcy flow. Oke, karena kita sedang kasus reservoir simulation, ada reservoir fluid flow. Di dalamnya ada Darcy flow. Artinya profil tekanan kita di dalamnya akan dikendalikan juga oleh Darcy, persamaan Darcy. Gitu ya. Karena memang persamaan Darcy itulah yang merepresentasikan persamaan dalam reservoir. Oke. Similarly, sama juga, tadi itu kita ngomong di kiri. Di kanan gimana? Di kanan, kita akan selalu mengasumsikan, bentar.
Laju alir di kiri dan di kanan tidak berubah. Yang berubah adalah tekanan. Tekanan turun dari kiri ke kanan. Laju alir biasanya kita expect tetap. Oke, jadi misalnya teman-teman punya pipa, laju alir di dalam pipa, asumsi kita tekanan turun dari hulu ke hilir, tapi Q, laju alir di sepanjang pipa tidak berubah. Itu asumsi kita dalam mekanika fluida. Sama juga kita pakai asumsi itu di reservoir. Similarly, a constant rate, ya, at the right hand side, QR, will result in the following expression. Gitu ya. Jadi kita punya QL, kita punya QR, dan bentuk rumusnya sama. Itu kalau kasus kita tadi. Kasus di lapangan gimana? In the real reservoir case, laju alir itu biasanya represent production atau injection rate. Oke? Jadi ada production rate kalau kita produksi, ada injection rate kalau kita injeksi. Ada juga Q sama dengan 0, no flow. No flow itu biasanya sumurnya mati, itu no flow. Atau no flow itu misalnya terjadi di batas-batas reservoir, misalnya Q sama dengan 0, tidak ada flow di situ, artinya misalnya nih ya, this condition is specified at all outer limits of reservoir. Gini ya, jadi misalnya saya punya batas-batas reservoir saya gitu ya, di batas-batas Q saya 0. Kemudian bisa juga misalnya between non-communicating layer. Itu juga kita cetuskan itu Q-nya sama dengan 0. Atau across ceiling faults in the reservoir. Di situ tidak ada aliran, di situ Q-nya 0. Kalau kita set itu Q-nya 0, dan kita punya Q sama dengan nilai tertentu di produksi, sumur produksi, atau Q nilai sekian di sumur injeksi, dengan dua nilai flow rate, ada Q di sumur, Q di batas reservoir, saya bisa hitung Q saya di segala titik dengan rumus saya. Gitu ya. Jadi kembali lagi, ini kasus dari reservoir simulation. Nah, terakhir untuk tentang equation. Kita tidak cuma butuh boundary condition. Kenapa? Karena kita punya dimensi satu lagi, yaitu time. Kalau boundary condition itu ngomong hanya space. Artinya tekanan di titik ini berapa, tekanan di titik itu berapa. Itu kita hanya bahas space, X. Tapi, kalau satu lagi kita harus consider time. Time itu berarti dia ngomong tekanan hari ini berapa, tekanan besok berapa. Oke, ulangi ya. Kalau space, kalau ruang, tekanan di sini berapa, tekanan di situ berapa. Jadi tentang di sini dan di situ berapa. Kalau time, dia akan bicara tekanan hari ini dan besok dan lusa berapa. Oke? Nah, kalau time initial condition artinya kondisi mula-mula. Initial condition atau initial pressure pada sistem yang horizontal kita tadi yang paling sederhana, gampang, tadi sudah didefinisikan di awal, yaitu bahwa P pada T sama dengan 0, artinya P mula-mula adalah P0. Pada I sama dengan I1 sampai N, artinya di segala titik, dari titik 1 sampai titik N, tekanannya sama, yaitu P0. Itu initial condition kita. Oke ya. Nah, jadi dengan oke, kita baca aja gitu ya. Solution of the difference equation. Nah, having derived the difference equation above, setelah kita menurunkan semua persamaan difference tadi, gitu ya, dan kita punya grading system, dan kita punya boundary condition, dan kita punya initial condition. Boundary condition itu untuk space, initial condition untuk time. Kita bisa solve for pressure. Kita bisa solve for pressure. Saya bisa tahu tekanan di segala titik, tekanan di segala waktu. Oke?
However, namun ada satu isu yang perlu kita diskusikan. Oke. Di dalam kita menurunkan aproksimasi kita, dalam kita mendapatkan aproksimasi atau pendekatan kita mengassign a time level of t to the terms in the Taylor series. Jadi kita pakai t. Oke, kita pakai t seperti yang tadi saya bilang ya. Tentu saja kita juga bisa pakai t plus delta t atau t plus delta t per 2. Sama aja, secara prinsipal tidak ada bedanya. Mau kita t plus delta t atau t plus delta t per 2, sama aja. Artinya kita bisa menghitung tekanannya harian, bulanan, per jam, atau tahunan. That's okay. Oke. Nah, sekarang ada explicit formulation. Itulah explicit formulation ya. By approximation of all the terms at time t, ketika kita pakai semuanya t, we obtain a set of difference equation that can be solved explicitly for average pressure in the grid blocks for each time steps gitu ya, as follow. Below we give the expression for the case of constant pressure boundary condition. Jadi kita punya kondisinya constant pressure, itu kondisi batas kita. Jadi saya punya data sumur, tekanan sumur, dan saya punya data satu lagi, yaitu tekanannya konstan. Oke, if rate conditions are used, jika kita pakai boundary condition untuk rate gitu ya, the expression bisa dimodifikasi jadi kayak gini. Oke, kita ikuti aja dulu penyederhanaan atau teknik-teknik yang dia lakukan. Oke, in this case, all the time levels itu sudah pakai T plus delta T. Ya, jadi kita, which now will be of backward type, gitu ya. Jadi bisa juga kayak gini. Perhitungan kita, metode perhitungan kita juga bisa kayak gini. Yang nggak akan kita yang menghitung, tapi komputer, gitu ya. Nanti komputer akan menghitung mana yang paling bagus hasilnya, itu yang kita cari. Apakah pakai T, atau T plus delta T, atau T plus delta T per 2. Oke. Nah, now dengan semuanya ini, teman-teman ya, kita punya, udah mulai banyak nih, persamaan kita udah mulai banyak nih. Now we have a set of n equation with n unknowns. Nah, kita udah mulai mendekati the real problemnya nih. Saya punya persamaan sebanyak n, dan unknown parameter saya n, yang harus dipecahkan secara simultan. Saya harus memecahkan ini di waktu yang bersamaan, simultan. Sementara saya hanya punya boundary condition, saya hanya punya initial condition. Selebihnya harus dihitung secara simultan semua persamaan ini. Kalau saya punya gradingnya 1 juta, ya harus dihitung bersamaan, gitu ya. For simplicity, supaya sederhana, kita bisa bikin kodenya. Kodenya kira-kira seperti ini. Hanya 1 baris, tapi sebenarnya ini tuh banyak baris. Karena ada AI, ada BI, CI, DI, dan AI-nya itu, AI itu 1, I-nya itu bisa 2 sampai N. Ini B1, BI, panjang lah sebenarnya. Oke ya. Tapi disederhanakan jadi 1 ini, tapi sebenarnya dia banyak. Banyak set ya. Ada N equation. Bisa 1 juta equation, atau 1000 equation, 1000 unknown gitu ya. This linear set of equation may be solved. Jadi semua persamaan ini dapat dipecahkan for average block pressure using, for instance, Gaussian elimination method. Itu cerita lain. Itu teknik yang namanya Gaussian. Jadi dia pengen tahu pada saat yang bersamaan dengan jumlah equationnya sekian banyak gitu ya, berapa tekanan di segala titik. Nah, jadi ada namanya Gaussian elimination method. Oke. That's almost the end of the story. Gitu ya. Jadi istilahnya oke lah, kita sudah sampai di sekian persamaan. Dan nanti akan dieliminasi dengan
teknik Gauss elimination. Nanti kita akan bahas itu di kelas yang lainnya. Kita bisa solve. Intinya saya tahu tekanan saya di sini, di situ, di sana. Saya bisa tahu pada waktu sekarang, besok, 1 tahun lagi, saya bisa tahu dengan persamaan-persamaan ini. Sekarang ada lagi yang namanya Crank-Nicolson formulation. Oke, ini 2 slide terakhir ya. Crank-Nicolson ini juga mungkin teman-teman sudah belajar di metode numerik ya, I don't know. Oke. As mentioned above, seperti yang sudah kita bahas di atas, kita juga punya possibility of writing the equation at time level between T and T plus delta T. Artinya, T plus delta T per 2. Nah, si Crank-Nicolson memakai T plus delta T per 2. Untuk apa? Kita ikuti dulu kenapa dia pakai T plus delta T per 2. Pasti dia punya maksud. Oke? Kalau dia pakai T plus delta T per 2, we may write the difference equation jadi seperti ini. Persamaan dia. Oke, ini yang dilakukan oleh Crank-Nicolson, pasti dia punya maksud tertentu. Since the pressure at defined at times level T dan T plus delta T, gitu ya. Jadi yang kita tahu adalah T dan delta T. Gitu ya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya T plus delta T per 2. We cannot solve this equation as it is. Jadi kita nggak bisa semerta-merta langsung bisa memecahkan ini. Karena kita nggak tahu sebenarnya tekanan pada T plus delta T per 2 itu kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah tekanan pada T, misalnya tekanan pada hari ini, dan tekanan pada T plus delta T. Kita tahu tekanan 1 minggu lagi misalnya. Tapi di antaranya kita nggak tahu. Oke. Therefore, kita bisa lakukan rewriting gitu ya. The left side, bagian yang kiri, sebagai average dari explicit dan implicit. Jadi dia melakukan hal seperti ini. Jadi setengah sama, jadi dia pakai setengah sekarang. Karena asumsinya T plus delta T per 2. Dari setengah dikali suku yang kiri. Nah, ini gampang bagi komputer. Karena komputer tahu I plus 1, I min 1, dia ngerti. Komputer juga tahu T plus delta T, komputer tahu. Makanya the resulting set of linear equation yang dia dapat dengan si tekniknya Crank-Nicolson may be solved simultaneously just as in the implicit case. Okay. All the equations may be deducted from the explicit and implicit cases above. Jadi sebenarnya ini teknik yang dilakukan oleh Crank-Nicolson, tapi kira-kira sama kayak gini. Jadi ini implicit, metode implicit, yang tadi metode Crank-Nicolson. Ya, I know it may be a bit hard gitu ya buat kita ya, karena tiba-tiba langsung banyak nih notasi matematikanya. Tapi jangan takut. Engineer nggak akan melakukan ini gitu ya. Tapi sebagai engineer kita harus tahu cikal bakal simulator kita. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi simulator kita pada dasarnya adalah pengen mengetahui nilai di segala titik. Oke, nilai di segala titik, tekanannya berapa, saturasinya berapa, flow rate-nya berapa di segala titik. Gimana caranya mengetahuinya? Caranya adalah semua yang sudah saya bahas dari yang slide awal sampai slide yang terakhir yang Crank-Nicolson. Semuanya adalah modifikasi teknik matematika supaya saya bisa mendapatkan persamaan aljabar. Yang tadi banyak persamaan aljabar yang paling slide yang terakhir tadi gitu ya. Jadi saya dapatkan persamaan seperti ini sebanyak n equation. N ini bisa 1000, 100, 1 juta. Saya dapatkan bentuknya kayak gini. Oke, semoga clear. Ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Silakan.